Baik, izin sebelumnya Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Saskia. Saya di sini dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang pendidikan lebih mendalam kepada Bapak. Baik, dipersilakan untuk Bapak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Maulana Ernaz, di mana saya bekerja sebagai guru produktif di jurusan teknik listrik di SMK Negeri 1 Sumatera Barat, dan di mana saya tuh bekerja lebih kurang 1 tahun. Jadi baru mulailah saya mengajar di SMK itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, baik, bagaimana perjalanan Bapak hingga terjun ke dunia pendidikan ini? Kalau untuk perjalanan saya tuh memang dari awal saya memang ada ketertarikan sebagai guru, di mana waktu SMK saya termotivasi oleh guru saya, yaitu bapak itu sudah meninggal, jadi almarhum bapak itu. Jadi saya termotivasi lah dari beliau. Jadi saya pengen jadi guru, ingin berbagi ilmu kepada siswa-siswa yang ingin belajar di teknik listrik itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, menurut Bapak apa makna dari pendidikan itu? Kalau untuk makna dari saya tuh, pendidikan itu bukan hanya sebuah pembelajaran matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, melainkan pendidikan ini adalah proses untuk membentuk seseorang itu agar memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, terus memiliki karakter yang baik. Jadi melalui pendidikan itu siswa itu bisa belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ada apa tujuan utama pendidikan bagi generasi saat ini dan selanjutnya? Kalau untuk generasi saat ini itu mungkin jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Dikarenakan generasi sekarang ini telah terbantu oleh namanya itu teknologi GPT atau teknologi AI gitu. Jadi di mana teknologi sekarang ini cepat mendapat informasi atau hal-hal yang baru karena perbantuan teknologi sekarang ini. Jadi siswa itu bisa untuk dibekali dari teknologi ini, bisa dibekali kayak berpikir kritis, berpikir kreatif, atau mampu dia bekerja sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Baik. Nah, nilai-nilai apa yang paling penting ditanamkan kepada peserta didik Bapak? Yang pertama itu yang saya tanamkan kepada peserta didik itu yang paling utama itu jujur. Selanjutnya itu yang saya tanamkan itu nilai moralnya itu kayak disiplin, terus bertanggung jawab, lalu dia ada memiliki rasa peduli terhadap sesama lingkungannya itu atau sesama teman-temannya gitu. Jadi itu yang paling utama yang saya tanamkan kepada siswa-siswa saya. Nah, menurut Bapak apa tantangan terbesar pendidikan di dunia di daerah saat ini? Kalau untuk tantangan pendidikan saat ini itu cukup banyak ya kan. Cuman salah satunya yaitu masih ada perbedaan fasilitas pendidikan ini antara daerah tertentu. Seperti mungkin kalau di daerah kita kota ini masih diperhatikan oleh pemerintah, yaitu seperti fasilitas yang mendukung, apalagi seperti daerah-daerah yang agak jauh dari kota atau yang pelosok itu mungkin masih belum bisa pemerintah memperhatikan, yaitu fasilitas yang mendukung untuk sekolah tersebut gitu. Jadi untuk motivasi belajar siswa ini jadi tantangan terbesar gitu tersendiri. Jadi karena banyak gangguan dari media sosial dan ada yang namanya game-game daring nih, ya seperti game-game online atau yang seperti
seperti biasa siswa-siswa yang mainkan saat ini gitu. Nah, apa pengaruh perkembangan teknologi terhadap pendidikan ini terpengaruh banget Bapak? Untuk perkembangan teknologi saat ini itu sangat besar memberikan pengaruh terhadap pendidikan, di mana satu sisi teknologi itu memudahkan siswa untuk mencari informasi seperti yang saya bilang tadi itu, karena teknologi ini udah semakin canggih ya kan, karena udah terbantu oleh AI ini. Jadi informasi yang diberikan guru ini sudah ada dari dari teknologi sekarang nih, seperti kayak anak-anak sekarang ini bisa melihat pembelajaran ini melalui media sosial, YouTube, atau media digital seperti sekarang aplikasi-aplikasi pembelajaran ini bisa di-download di Play Store gitu, atau di handphonenya masing-masing gitu. Jadi teknologi ini memiliki dampak negatif juga. Dari dampak positif tersebut tentu ada negatifnya kan, dimana karena teknologi pendidikan sekarang ini siswa ini lebih banyak bermain game, bukan mencari sesuatu hal yang ada di internet gitu. Dia lebih keseringan bermain game di HP. Jadi penggunaan teknologi itu tuh adalah salah satu dari siswa sekarang nih untuk dampak negatifnya. Baik Bapak, nah apakah ada kendala atau masalah yang sering ditemui di sekolah? Kalau untuk permasalahan itu yang sering saya temui itu kurangnya motivasi terhadap siswa itu tuh. Jadi motivasi belajar itu memang kurang dia semangat dalam pembelajaran, yaitu kedisiplinan juga menjadi tantangan bagi saya itu, seperti siswa ini datang terlambat atau mengerjakan tugas tidak tepat waktu gitu. Lalu padahal pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter dari siswa itu tersendiri. Jadi kerjasama antar sekolah dengan orang tuanya siswa itu tuh sangat perlu lah untuk di permasalahan sekarang ini. Baik, apa yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan itu Bapak? Kalau untuk meningkatkan upaya itu tuh sangat banyak itu. Jadi upaya yang dilakukan itu baik oleh sekolah maupun dari lingkungannya tersendiri. Jadi untuk dari sekolah itu guru itu terus melakukan pelatihan untuk melakukan pembelajaran yang baru itu kan. Jadi dari pelatihan itu tuh kita bisa untuk membagikan yang kita dapat itu tuh kepada siswa gitu. Dan komunikasi dengan orang tua itu tuh juga perlu untuk siswa. Jadi memang kita tuh emang harus kolaborasi dengan orang tua supaya anak-anak itu tuh untuk meningkatkan perkembangan belajarnya, terus bersamai siswa itu dengan orang tua supaya anak-anak itu tuh bisa diperhatikan. Jadi dia nggak hanya terfokus dengan teknologi sekarang ini, jadi siswa tuh bisalah dia untuk melakukan mencari-cari hal yang baru gitu. Baik Bapak, nah inovasi apa yang pernah dilakukan dan memberikan dampak positif bagi sekolah? Kalau untuk inovasi yang positif itu tentu kami belajar itu tuh menggunakan interaktif, seperti kami menggunakan video, kami tampilkan video, terus kami membuat suatu kuis digital yang bisa diakses kepada anak itu kan, apalagi sekarang anak-anak itu tuh memasuki dimana kurikulum sekarang ini kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu dibebaskan untuk menggunakan handphonenya. Jadi di situ kami memanfaatkan digital itu tuh dengan menggunakan kuis digital. Jadi kami menyediakan kuis itu tuh melalui HP
terus bisa diakses melalui siswa, dan di situ siswa itu tuh jadi mudah lah gitu untuk menjawab kuis. Dan kami juga melakukan permainan edukatif terhadap proses pembelajaran. Jadi dari awalnya siswa itu kurang tertarik, jadi dia tertarik untuk semangat dalam belajar gitu. Itulah untuk dampak positif yang kami berikan kepada siswa. Baik Bapak, nah, apa pesan Bapak kepada calon pendidik yang seperti Bapak? Kalau untuk pesan saya yaitu calon pendidik ini memang sebenarnya berat jadi pendidik ini. Tapi kalau untuk bagi saya, untuk calon pendidik seterusnya harus semangat, jangan berhenti belajar, dan jangan berhenti untuk menebarkan ilmunya kepada siswa. Dan menjadi guru ini bukan hanya mengajar di depan kelas saja, tetapi kita nih sebagai guru ini sebagai contoh bagi siswa. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, nah itulah yang menjadi contoh sebagai siswa. Dan guru ini nih, yang pertama itu harus memiliki kesabaran yang paling kuat tuh. Terus dia harus memiliki keikhlasan. Lalu dia guru ini komitmen yang tinggi, karena setiap siswa ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi guru ini kita harus komitmen. Kalau misalnya kita pengen jadi guru baik, maka kita lakukan yang terbaik untuk siswa. Tapi kalau kita pengen jadi yang guru pemarah, maka komitmenlah dengan karakter kita sebagai itu. Nah, apa harapan Bapak terhadap pendidikan Indonesia untuk kedepannya? Kalau untuk pendidikan Indonesia ini dikarenakan pemerintahan sekarang ini, apalagi dana pendidikan ini telah dibagi atau telah dipotong untuk MBG saat ini kan. Nah, jadi kalau untuk biaya pendidikan ini emang sangat banyak dipangkas oleh APBN, dipergunakan untuk MBG gitu. Jadi saya berharap untuk pendidikan Indonesia ini kedepannya semakin maju lah dan berkualitas. Dan saya ingin melihat semua anak-anak Indonesia ini memiliki kesempatan untuk belajar yang tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun daerah setempatnya gitu. Dan selain itu saya berharap juga teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung prosesnya dalam belajar. Dan yang paling penting, pendidikan Indonesia mampu menghasilkan anak-anak didik yang cerdas dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif untuk bangsa kita ini sendiri. Sekian untuk jawaban dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan gitu. Baik Bapak, baik, itu saja yang mungkin yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak yang telah membantu saya untuk memenuhi tugas saya ini. Oke.